wabarakatuh. Saya Sandika Anggona Walyani, NIM T 2018-1189 dari kelompok 1. Di video kali ini, saya akan membahas makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran Fikih di Madrasah. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran fikih. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah suatu interaksi antara pendidik dan juga peserta didik yang mana memanfaatkan sumber belajar, di mana guru di sini memberikan pengetahuan, membantu dalam pembentukan sikap atau karakter, dan juga membantu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, kemudian pengertian fikih. Fikih merupakan ilmu yang cakupan bahasanya itu meliputi ketentuan hukum Islam di mana mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi, sosial atau masyarakat maupun dengan Allah. Kemudian pengertian dari madrasah. Madrasah atau bisa juga disebut dengan sekolah itu artinya tempat belajar para pelajar. Namun, padanan madrasah dalam bahasa Indonesia itu memiliki konotasi khusus, yakni sekolah-sekolah agama Islam atau sekolah keagamaan. Nah, madrasah di sini memiliki tingkat jenjang pendidikan yang terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan yang ketiga Madrasah Aliyah atau MA. Nah, jika digabungkan dari pengertian-pengertian di atas seperti pembelajaran fikih dan madrasah, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran di madrasah yaitu adalah suatu pembelajaran atau interaksi yang dilakukan antara pendidik dan juga peserta didik yang mana memanfaatkan sumber belajar, di mana guru di sini memberikan pengetahuan, membantu dalam pembentukan sikap atau karakter, dan juga membantu mengembangkan potensi dari peserta didik dalam bidang fikih yang mana diajarkan di madrasah. Oke, baiklah, lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran fikih di madrasah. Tujuan itu merupakan target yang harus dicapai dalam suatu proses, atau dengan kata lain, tujuan itu merupakan keinginan yang harus dicapai dengan adanya usaha. Nah, tujuan pembelajaran fikih di madrasah ini sebenarnya antara MI, MTS, dan MA itu sama saja, yang pada intinya yaitu yang pertama, membekali peserta didik agar mampu mengetahui dan memahami. Dan yang kedua, mampu melaksanakan dan mengamalkan prinsip, kaidah, serta tata cara pelaksanaan dari ketentuan hukum Islam yang mana dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupannya terkait dengan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah, manusia dengan alam, ataupun manusia dengan makhluk lainnya. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu tentang fungsi pembelajaran fikih di madrasah. Fungsi itu sendiri merupakan istilah yang berhubungan dengan manfaat. Nah, untuk fungsi pembelajaran maka artinya adalah manfaat dilakukannya pembelajaran. Adapun fungsi dari pembelajaran fikih di madrasah yaitu untuk mengarahkan atau mengantarkan peserta didiknya agar mampu mengetahui dan memahami pokok hukum Islam serta tata cara pelaksanaannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya baik secara pribadi ataupun bermasyarakat, sehingga mereka akan menjadi muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Fungsi lain dari pembelajaran fikih di madrasah yang pertama yaitu menanamkan nilai dan kesadaran akan pentingnya beribadah kepada Allah. Yang kedua, menanamkan kebiasaan baik bagi peserta didik, yaitu selalu menjalankan syariat Islam serta tidak berperilaku menyimpang. Yang ketiga, membentuk mental peserta didik. Yang keempat, yaitu membentuk jiwa peserta didik yang berakhlak baik atau berkarakter baik. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan keimanan serta ketakwaan peserta didik terhadap Allah. Yang keenam yaitu memperbaiki kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam hal keyakinan melaksanakan ibadah.
Dan yang terakhir yaitu membekali peserta didik untuk memperdalam ilmu fikih. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu ruang lingkup pembelajaran fikih di madrasah. Ruang lingkup itu merupakan batasan cakupan yang dikaji. Maknanya, jika ruang lingkup pembelajaran yaitu batasan cakupan yang dikaji dalam pembelajaran fikih. Adapun ruang lingkup pembelajaran fikih di madrasah secara umum yaitu mempelajari fikih ibadah dan fikih muamalah. Namun dalam setiap jenjangnya itu sedikit berbeda antara MI, MTS, dan MA. Yang pertama, ruang lingkup pembelajaran fikih di MI yang mencakup dua aspek yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah mencakup pengenalan serta pemahaman tata cara pelaksanaan rukun Islam dengan baik dan benar, seperti tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Sedangkan aspek fikih muamalah mencakup pengenalan serta pemahaman terkait dengan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, kemudian ketentuan jual beli dan pinjam meminjam, kurban, serta hitan. Yang kedua yaitu ruang lingkup pembelajaran fikih di MTS yang mencakup dua aspek yaitu aspek fikih ibadah dan aspek fikih muamalah. Aspek fikih ibadah meliputi ketentuan dan tata cara toharoh, sholat, sujud, azan, doa dan zikir setelah sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, kurban dan akikah, dan ziarah kubur. Sedangkan aspek fikih muamalah meliputi ketentuan dan hukum jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, riba, gadai, dan upah. Yang ketiga yaitu ruang lingkup pembelajaran fikih di MA, di mana sama seperti di MTS dan di MI yaitu mencakup fikih ibadah dan muamalah, namun cakupannya lebih luas lagi, seperti tentang kajian prinsip ibadah dan syariat Islam, kemudian hukum Islam tentang zakat dan haji, tentang kepemilikan, tata cara kurban dan akikah, tentang pengurusan jenazah, tentang konsep perekonomian dalam Islam, tentang pelepasan dan perubahan harta, tentang riba, kemudian tentang keluarga dan hak waris, serta masih banyak lainnya. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu tentang pendekatan pembelajaran fikih di madrasah. Pendekatan dengan artian sederhana yaitu cara mendekati. Jadi pendekatan itu cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Jadi, pendekatan pembelajaran itu merupakan cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bertujuan sebagai pedoman untuk mengajar pendidik, di mana digunakan untuk mengelola materi dan proses pembelajaran. Selain itu, tujuan dari pendekatan pembelajaran ini yaitu membantu menganalisis jika terjadi atau muncul permasalahan dalam suatu kegiatan pembelajaran yang sedang berjalan. Pendekatan pembelajaran sangat bermacam-macam jenisnya. Dalam pembelajaran fikih ini, pendekatan yang digunakan ada 4, yaitu pendekatan rasional, pendekatan emosional, pendekatan fungsional, dan juga pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu pendekatan rasional. Rasional berasal dari kata rasio yang artinya akal atau nalar. Jadi, pendekatan rasional itu berhubungan dengan akal atau pemahaman. Pendekatan rasional dalam pembelajaran fikih ini dilakukan dengan cara guru memberikan pengetahuan atau pemahaman serta pendapat yang kuat terkait materi fikih kepada peserta didiknya, sehingga nanti ilmu yang diserap oleh peserta didik akan diterapkan karena kesadaran dari perolehan pemahaman dari gurunya tadi, bukan karena ikut-ikutan. Yang kedua yaitu pendekatan emosional. Emosional bisa juga diartikan sebagai perasaan. Jadi pendekatan emosional merupakan pendekatan yang berhubungan dengan perasaan.
Pendekatan emosional dalam pembelajaran fikih ini dilakukan dengan cara guru mempengaruhi perasaan peserta didiknya dalam memahami serta meyakini ajaran Islam, sehingga mereka dapat meningkatkan perasaan keagamaannya serta dapat yakin akan kebesaran Allah serta kebenaran ajaran Islam. Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional. Fungsional merupakan istilah yang dilihat berdasarkan fungsinya. Jadi pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang berhubungan dengan aspek fungsi atau manfaat dari sesuatu. Pendekatan fungsional dalam pembelajaran fikih dilakukan dengan cara pendidik memberikan pengetahuan atau pemahaman terkait materi fikih, serta ditekankan lagi dari segi manfaat materi tersebut, sehingga peserta didik dapat menerapkan serta mengamalkan ilmu yang didapat serta manfaat yang diperoleh untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya serta di lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu pendekatan kontekstual. Kontekstual merupakan istilah yang berhubungan dengan konteks. Jadi pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang berhubungan dengan konteks. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih dilakukan dengan cara guru memberikan pengetahuan atau materi dan mengaitkan atau menghubungkan materi tersebut dalam kehidupan nyata dari peserta didik, sehingga peserta didik memiliki atau dapat dibekali pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan dalam bidang fikih secara real, dan mereka mampu mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya serta di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam terkait dengan karakteristik pembelajaran fikih di madrasah. Karakteristik atau dengan kata lain yaitu ciri khas yang berbeda dari yang lain. Materi pelajaran fikih memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dari mata pelajaran lainnya, yaitu bertanggung jawab untuk bisa memotivasi siswanya sebagai manusia yang dapat memahami, melaksanakan, dan mengamalkan terkait ajaran Islam atau hukum Islam dengan baik dan benar sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya. Pembelajaran fikih itu mengkaji terkait hukum Islam yang sifatnya amaliyah atau praktek. Dan pembelajaran fikih ini memuat materi yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang ke-7 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran fikih. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain dari faktor guru, faktor siswa, faktor lingkungan, dan faktor sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu faktor guru. Guru merupakan faktor terpenting dan paling utama dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, karena guru yang menjadi penunjang akan berhasil atau tidaknya siswa dalam proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mana berperan sangat penting dalam proses pembelajaran. Adapun faktor dari guru yang sangat mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran fikih yaitu ada faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik dari guru adalah faktor yang penting untuk menunjang kinerja guru dalam proses pembelajaran. Bayangkan jika guru tidak memiliki penglihatan yang baik. Nah, bagaimana cara guru tersebut untuk mengenalkan media yang berhubungan dengan materi fikih kepada peserta didiknya? Sehingga faktor fisik di sini sangat berpengaruh dalam pembelajaran, yaitu khususnya di sini dalam pembelajaran fikih. Ada juga faktor psikis dari guru yang dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jika guru memiliki masalah psikis seperti misalnya emosinya tidak stabil, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah guru tidak maksimal dalam mengajar, dan guru juga bisa terhambat dalam melakukan pendekatan emosional dalam pembelajaran fikih ini, karena guru tidak bisa mengendalikan atau mengontrol emosinya.
Selain itu, guru fikih harus memiliki kemampuan serta pengalaman, kemudian harus kompeten dan juga harus profesional dalam bidangnya. Karena dengan hal itu, maka guru bisa menjadikan proses pembelajaran yang diikuti siswanya menjadi menarik dan menyenangkan, sehingga siswanya itu mengikuti pelajaran dengan hati yang senang dan ikhlas. Yang kedua yaitu faktor siswa. Siswa di sini juga menjadi faktor terpenting dalam pembelajaran. Adapun faktor dari siswa yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembelajaran fikih yaitu sama seperti faktor dari guru, ada faktor fisik dan juga faktor psikis. Faktor fisik siswa itu berhubungan dengan kesehatan siswa, di mana jika siswa sakit atau memiliki masalah dalam kesehatan, maka mereka akan kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Nah, mereka akan sulit menangkap atau menerima materi fikih yang diajarkan gurunya karena terhambat oleh kesehatannya. Kemudian ada faktor psikis siswa yang juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Faktor psikis ini melibatkan aspek kepribadian, minat, motivasi, emosi, dan perhatian. Misalkan jika siswa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau dari gurunya, maka yang akan terjadi kemungkinan ketika gurunya mengajar atau memberi materi, siswa tersebut tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut, sehingga hal itu dapat menghambat guru serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Misalkan lagi jika siswa tidak memiliki minat atau tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran fikih, maka yang akan terjadi adalah siswa sulit untuk menangkap materi yang diajarkan oleh gurunya, sehingga guru di sini juga terhambat akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran fikih tersebut. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Setelah faktor guru dan siswa, ada faktor lingkungan yang juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran fikih, di mana lingkungan di sini sangat diperhatikan, baik ataupun buruknya lingkungan tersebut. Ketika siswa berada dalam lingkungan yang baik, maka bisa dikatakan siswa tersebut akan mendapatkan hasil dari proses pembelajaran dengan baik juga. Dan sebaliknya, jika siswa itu berada dalam lingkungan yang tidak baik, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik juga dalam diri siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini sangat berperan penting untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran fikih. Jika sarana dan prasarana itu tidak dilengkapi, maka akan menghambat proses pembelajaran fikih karena sarana dan prasarana di sini sangat membantu memudahkan guru untuk memahamkan peserta didiknya terkait materi fikih yang diajarkan. Siswa tidak akan merasa senang atau bahkan tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran fikih karena fasilitas atau sarana dan prasarana itu tidak mendukung dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga nanti siswa kurang bisa menangkap materi yang diberikan oleh gurunya dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan atau pembahasan dari saya terkait konsep pembelajaran fikih di madrasah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.